Hai guys, balik lagi di Uki Kelvin Official guys. Bersama dengan saya Uki tentunya ya. Dan video kali ini aku mau bahas tentang Vina lagi nih guys. Ini setelah trending di Malaysia ya. Gimana nih? Aku pengen tahu ya reaksi dari orang-orang setelah film Vina ini trending dan menjadi pembahasan di mana-mana guys. Entah filmnya, entah kasusnya ya, yang sampai sekarang masih memblunder ya. Siapakah dalangnya dan gimana nasib dari Linda itu guys. Maksudnya bukan nasib, kenapa Linda sampai sekarang belum muncul ya. Yuk kita lihat komentar-komentar dari orang-orang Indonesia ini guys. Tonton sampai selesai ya. Masuk di akal salah tangkap karena sampai dengan detik ini juga kronologi kita tidak tahu jelas apakah ini kecelakaan tunggal atau pemerkosaan. Kalau dari kacamata saya ya, ini opini saya sendiri. Saya melihat foto di Telegram yang korbannya itu pada saat 2016 di TKP tidak menunjukkan adanya ruda paksa karena melihat sendalnya masih terpasang, bajunya masih sangat rapi ya, menurut saya begitu sih. Jadi sangat mungkin kalau misalnya yang beredar pada saat ini dan pengusutan pada saat itu tuh tidak benar-benar akurat sih. Bagus sih sebenarnya, artinya kasus ini kalau boleh saya memberi saran, jangan dilanjutkan, tetapi diusut ulang kembali begitu. Apalagi munculnya korban yang mengaku salah tangkap kan gitu. Artinya kan di sini ada kekeliruan. Kalau ditanya kenapa baru sekarang munculnya, ya karena kasus ini dari 2016 baru diungkapkan kembali setelah beredarnya film Vina sebelum 7 hari begitu. Ya, kalau menurut saya itu karena adanya transparan dari aparat penegak hukum, terutama dari ayah korban Rizky Rudiana ini. Apa yang terjadi gitu loh, sehingga beliau bungkam, bahkan beliau muncul di media baru-baru ini dengan mengatakan bahwasannya stop mengusut kasus ini. Sementara di lain sisi korbannya tidak hanya anak dari beliau, tetapi juga ada korban Vina yang wanita. Keluarganya ini sampai dengan detik ini menuntut untuk mendapatkan keadilan serta melibatkan netizen. Apalagi sampai diangkatnya sebuah film gitu loh. Artinya semua masyarakat Indonesia terlibat sekarang. Maka penegak hukum harus transparan di sini. Bisa jadi. Saya berpikirnya begitu. Ada rekayasa atau kekeliruan atau juga asal-asalan daripada yang menjabat pada saat itu. Yang pertama bisa jadi kalah malu karena telah asal-asalan dan keliru. Yang kedua bisa jadi ada seseorang yang dilindungi di sini. Atau yang ketiga juga barang bukti itu sudah tidak ada. Karena kan 2016 itu kan tidak se-booming ini tuh. Jadi mereka ya udah sih, siapa sih yang ngelihat begitu kali ya. Ini barangkali, saya masih menduga juga seperti itu, Mas. Kalau saya ini kan ada banyak orang yang ada beberapa oknum yang seolah-olah peduli padahal mereka ini memang ngepro ke salah satu instansi ya. Jadi kalau misalnya ini bakal terungkap atau tidak, saya tidak yakin akan terungkap secara 100%. Tapi kalau diusut, dilanjutkan kembali, ya pasti kita tidak menemukan titik terang yang sebenar-benarnya. Karena ini harusnya diusut ulang begitu loh. Begitu Mas, direka ulang. Almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Semangat Bang, jangan kasih kendor Bang. Semangat. Seluruh Indonesia sekarang sedang berfokus kepada keluarga almarhum Vina dan keluarga Eki, termasuk Abang. Ya, pokoknya kita harus ungkap kasus ini. Sudah 8 tahun terkatung-katung seperti ini. Gak usah takut Bang, kalau ada yang intimidasi Abang, seluruh rakyat Indonesia akan bergerak. Saya, Papi Seto, pribadi akan bantu secara metafisik kalau ada apa-apa sama keluarga Abang dan keluarga almarhum Vina. Semangat Bang, kita buktikan Indonesia masih punya hukum yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih dari saya, Papi Seto. Waalaikumsalam. Ngeliat berita heboh banget itu ya. Katanya itu pelakunya anak bupati. Bener itu anak bupati. Udah pantesan buron lama buat orang ketangkap-tangkap ya. Sekarang mah Hotman Paris sudah turun, siap-siap. Baik lu. Gue mah yakin mah tidur susah lu. Berak susah. Mau makan juga kagak sedap. Gue mah yakin lagi ketar-ketir baik. Dia tuh gemeteran di rumahnya. Orang jahat banget. Gue semalam nonton, mana minuman gua rasa melati, sebelah gua pakai parfum baunya kayak kembang apaan tahu. Lah gue semalam nonton jadi kayak
nonton di kuburan gara-gara sebelah gue bawa buat melati sama minuman gue melati. Hai. Linda itu sudah ada komunikasi dengan kita, tapi sabar soalnya Linda mungkin saya rasa cukup depresi dengan hujatan-hujatan, padahal Linda sebenarnya nggak tahu apa-apa. Kalau nggak tahu apa-apa, harusnya dia speak up ke ini ya, di luar ya. Kenapa dia harus takut gitu loh guys ya? Kalau dia merasa tidak bersalah, tidak merasa melakukan ini gitu ya, tunjukkan aja dan bilang aja kalau saya tidak melakukan gitu ya. Kalau nggak merasa masalah ya gimana ya? Kalau aku pribadi ya guys ya, kalau dituduh gitu ya, aku nggak merasa bersalah gitu ya. Dan merasa nggak ada di TKP waktu kejadiannya. Aku hanya sahabatnya almarhum misalnya contohnya gitu ya. Dan aku bakal speak up ke media gitu, kecuali kalau emang diancam oleh salah satu oknum gitu ya. Lanjut lagi guys. Gitu ya, sabar ya. Mudah-mudahan Linda bisa kuat nanti, bisa keluar dan bisa menyampaikan informasi yang sebenarnya gitu. Nonton film Vina Bun. Vina apa? Vina yang mati meninggal itu ya? Iya. Yang Vina itu tidak di itu ya. Vina itu kan yang dia masuk ke dalam tubuhnya orang itu kan. Kepala Vina diantukin. Itu kan. Bukan dia, ada lagi satu yang lari ke Jakarta itu kan. Iya Bun, serem Itu kisah nyata loh. Vina dihantukin. Dia suka sama Vina, tapi Vina nggak suka. Vina ludahin. Makanya ini juga jadi kayak ini ya, maksudnya kan si Vinanya bilang tuh, katanya ada cowok temennya di antara temennya ada yang suka sama si Vina. Vinanya nggak suka kan, tapi salahnya si Vina ini ngeludahin. Itu kan keluar dari kata-kata si Vina yang itu kan, yang waktu dia bilang itu, Vina enggak suka, terus Vina ludahin, kata dia gitu. Kita kalau nggak suka sama laki, kita jangan ludahin. Orang itu Singgung jadinya. ludah itu bisa membawa orang jadi sakit hati banget loh. Kita jangan, hidung bunda kenapa dikasih salap, bunda bajunya kebuka. Iya, bukan kebuka, kancingnya ini nggak ada di sini, makanya bunda bingung. Kancing ini ini kan baju, ini kan Victoria's Secret, baju buat tidur sama laki-laki. Ini memang modelnya begini, jadi harus kangkang-kangkang. Pakai peniti bun. Nggak usah lah, mau tidur aja kok. Ini kan baju mau tidur. Ntar pakai peniti tidur tuh cucuk pula apa aku nanti dadaku. Kalau ini ku cucuk nggak apa-apa, dadaku tuh cucuk masuklah peniti dalam jantungku. Ini ya Bu, buat kuasa hukumnya Saka, tolong ya Bu, ya jangan selalu bilang itu almarhum Vina sama almarhum Eki itu kecelakaan tunggal Bu ya, jangan ya Bu, jangan bilang dia itu cuma kecelakaan tunggal, murni kecelakaan, tidak ada namanya pembunuhan. Ya Allah ya Robiku Bu, banyak yang di luar sana yang kecelakaan yang sudah parah lah, ditabrak, tapi nggak seperti itu Bu, nggak seperti itu ya, nggak sampai patah tangan, patah kaki, terus ini Bu ada bekas tusukan apalah segala macam ya Bu, terus ada lagi sperma dalam tubuhnya Vina, itu tidak mungkin Bu itu kecelakaan ya. Menurut pendapat kalian gimana guys? Apakah ini murni kecelakaan ataukah emang kasus pembunuhan dari Vina ini guys ya? Menurut pendapat kalian gimana nih guys? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mampir di OKK Vina Official dan sampai jumpa di episode video selanjutnya. Jangan lupa bantu subscribe ya guys ya. See you guys.